Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sampai di makhraj kaf, ya. Benar ya? Ya, ya. makhraj kaf. Ya. Makhraj kaf. Makhraj kaf itu makhraj ya, ini ya, sebagaimana yang ada di gambar. Makhrajnya itu dari pangkal lidah, ini yang ditandai biru ya. Pangkal lidah ditempelkan dengan langit-langit mulut, ya, langit-langit mulut yang bertulang dengan berdaging. Jadi setelah makhraj qaf, kalau qaf dia kan ditempelkannya pada langit-langit mulut yang berdaging ya. Kalau kita perhatikan kemarin, nah di sini ini makhraj qaf, ko, ya, nempelnya ke langit-langit mulut yang lunak, yang berdaging. Kalau qaf, berarti ke arah depan ya sini ya. Ya ini yang bertulang, langit-langit mulut yang bertulang yang diberi warna kuning ini. Ini makhraj huruf kaf. Sangat dekat makhrajnya ya, sehingga dua huruf ini dinamakan harfanil mutaqariban. Dua huruf yang berdekatan ya, antara qaf dengan kaf. Sehingga terkadang kita dengarkan mungkin ya ada orang membaca qiraat bacaan yang dia kok mengidghamkan kaf ke dalam qaf atau qaf ke dalam kaf ya. Misalnya surat apa ya, misalnya di surat Al-Furqan ya. Ada di surat Al-Furqan. Di situ diidghamkan. Bentar saya carikan ayatnya ya. Karena dua huruf yang berdekatan itu bisa dia itu diidghamkan. Wa yaj'al lak qusura ya, wa yaj'al laka qusura itu dia diidghamkan wa yaj'al lak qusura ya. Ayat ke-10 itu ya di surat Al-Furqan ya. Wa yaj'al laka qusura diidghamkan wa yaj'al lak qusura, kaf ke dalam qaf ya, karena dua huruf ini huruf yang berdekatan. Ya, hanya berbeda sifat ya. Kalau qaf dia itu isti'la, huruf yang isti'la sehingga suara yang dihasilkan itu tebal, qa. Sementara kalau kaf termasuk huruf istifal. Ya, sehingga suara yang dihasilkan itu tipis. Huruf kaf selalu tipis. Huruf yang muraqqaqah ya, huruf yang selalu tipis dalam keadaan apapun. Kalau qaf kebalikan daripada kaf, selalu tebal, mufakhamah ya, dalam keadaan apapun selalu tebal, hanya ketebalannya tergantung ya, bertingkat-tingkat ketebalannya, tergantung kondisinya ya. Kalau dia dalam keadaan fathah dan di situ ada alif, maka dia paling tebal. Qala ya, qa.
Kemudian akan menurun ketebalannya ketika dia itu fathah tanpa alif dan domah, ya, atau sukun. Dan yang paling rendah ketebalannya adalah ketika dalam keadaan kasroh. Al-mustaqim, qim, ketebalannya turun, tapi dia masih tebal. Ya, beda kalau kaf selalu tipis. Ya, selanjutnya kita akan pelajari ya, untuk hari ini kita pelajari makhraj yang berikutnya yang ada pada lidah. Kalau kemarin itu dia di pangkal lidah ya, sekarang pindah ke depannya lagi, itu di tengah-tengah lidah di sini ya. Ya, di sini di tengah-tengah lidah itu ada 3 huruf keluar daripada tengah-tengah lidah. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ya. Itu ketiga huruf itu keluar dari tengah lidah, atau yang istilahnya itu apa? Wasatul lisan ya. Wasatul lisan. Wasat itu artinya tengah. Lisan itu artinya lidah. Wasatul lisan ma'a wasatil hanak al-a'la. Jadi makhraj huruf jim itu ada pada tengah lidah bersama dengan apa? Tengah-tengah tenggorokan, langit-langit mulut ya. Tengah-tengah langit-langit mulut. Ya, ini yang bertulang ya. Langit-langit mulut yang bertulang. Itu makhraj huruf jim. Aj, aj, ja, ju, ji, ajja, ajju, ajji, ajma'in, yaj'alun, fijaja, ya. Itu huruf jim keluar dari tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit mulut yang bertulang. Ya. Langit-langit mulut yang bertulang. Ya. Aj. Ini yang diberi tanda biru ini ya. Inilah apa, tengah lidah ini. Ditempelkan dengan langit-langit mulut yang bertulang yang diberi warna kuning ini. Ya, jim ini juga punya saudara ya. Karena sama-sama keluar dari tengah lidah ya. Sama-sama keluar dari tengah lidah. Makhrajnya sama, yaitu ada 2 saudara. Yang pertama adalah shin. Ashin itu yang ada titiknya 3 ya. Makhraj shin itu sama dengan jim, tengah-tengah lidah. Ya. Ditempelkannya juga dengan langit-langit mulut bagian atas ya. Wasatul lisan ma'a wasatil hanakil a'la, sama persis dengan jim. Hanya bedanya ya, sifat daripada keduanya itu berbeda ya. Kalau jim ditempelkannya dia tuh begitu rapat ya, nempelnya itu ya. Seolah-olah tidak ada celah di sini. Karena memang sifat jim itu dia tertahan suara dan tertahan nafas ya. Makhrajnya sangat kuat, menempel ya. Ya. Berbeda dengan shin ya. Shin kalau kita perhatikan ini ya, dia masih tidak terlalu kuat nempelnya ya. Nempelnya ke mana? Langit-langit mulut, dia tidak seperti jim. Melainkan ada celah sedikit untuk mengalirkan suara dan mengalirkan nafas. Ya, jadi ketika mengucapkan shin itu disertai dengan aliran nafas ya, hembusan nafas. Dan juga suaranya dia itu tidak tertahan seperti jim. Kalau jim kan tertahan, ya, tertahan. Kalau shin tidak, suaranya mengalir. Insya Allah suatu ketika kalau kita udah selesai makhraj akan kita bahas ya mengenai sifat-sifat huruf. Ya, tapi ini sebagai gambaran ya, bahwasanya makhraj jim sama shin itu sebenarnya sama. Ya, sama-sama dari tengah lidah dengan langit-langit mulut bagian atas. Ya, hanya mereka berbeda sifat ya. Kalau seandainya makhrajnya sama, sifatnya sama, berarti itu huruf kembar, bukan beda. Ini kan beda ya. Asya ya. Perhatikan ya. Sya, shu, shi, asya, asyu, asyi,
A'udzu billahi minasy syaiton. Asy-syaiton, ya. Asy-syajarah wasyayatin. Syihab, ya. Nah, itu huruf shin, ya, shin. Kalau kita menamakan sin besar itu ya, itu istilah-istilah yang mungkin tidak dikatakan oleh orang Arab ya, tidak ada namanya sin besar. Tapi ini untuk apa ya, membedakan mungkin antara shin dengan ini dengan sin yang tanpa titik ya. Nah dari tulisannya sama aja ya, sama-sama seperti ini bentuknya ya, yang sin itu. Hanya ini ada titiknya, ini tidak ada. Ini beda makhraj ya, jangan sampai keliru. Baik. Kemudian makhraj lain yang sama dengan jim selain shin adalah ya, huruf ya, ya. Tapi ingat di sini ya di sini yang dimaksud adalah ya yang bukan huruf mad, ya. Ya yang bukan huruf mad. Ya, karena kalau ya huruf mad dia masuknya makhrajnya sama dengan alif, yaitu di al-jauf, di rongga mulut. Ya, tapi ini yang kita bahas di sini adalah ya yang bukan huruf mad, ya. Makhrajnya sama dengan jim dan shin, ya, sama-sama tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit mulut bagian atas, ya, yang bertulang, ya, langit mulut yang bertulang di sini. Sama persis dengan jim, dengan shin juga sama, ya. Ya, hanya bedanya mereka dibedakan dengan sifat. Kalau huruf ya, sifatnya dia tengah-tengah antara jim dengan shin, ya. Dia tertahan nafas, nafas tidak mengalir. Ya, ini sama meniru dengan jim. Jim juga seperti itu ya. Jim tidak disertai dengan aliran nafas. Ya. Namun ya ini berbeda dengan jim dari segi mengalirnya nafas, mengalirnya suara. Kalau jim tertahan suara, tertahan nafas, tertahan suara. Sangat kuat ya suaranya, makhrajnya sangat kuat melekatnya. Kalau ya dia tidak sekuat jim, ya, nempelnya itu tidak sekuat jim, suaranya juga tidak tertahan, meskipun dia juga tidak mengalir suaranya. Maaf, suaranya mengalir ya, suaranya mengalir. Kalau iya ini, sama dengan apa? Sama dengan shin ya. Shin juga suaranya mengalir. Cuma bedanya kalau ya ini dia tidak mengalir nafasnya tertahan nafasnya. Sama dengan jim nafasnya. Jadi kalau dari segi nafas dia sama dengan jim, kalau dari segi suara sama dengan shin ya. Sampai sini paham tidak? Paham, Ustaz. Mengenai huruf ya. Ya, paham, Ustaz. Ya, ini hurufnya juga insya Allah gampang, ya, mudah. Dan huruf ya ini selalu tipis ya, dalam keadaan apapun. Tidak boleh ditebalkan, tidak boleh kita baca yo, enggak. Ya, yu, yi, ayya, ayyu, ayyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An-nabiyyin. Hati-hati ketika dia bertasydid ya. Seperti yang tadi saya ucapkan. An-nabiyyin. Ya, harus dijelaskan huruf ya. Yuha, ya. Ayyan. Fi sittati ayyam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ayyuha. Makhrajnya sama dengan jim dan shin,
wasatul lisan ma wasatil hanakil a'la ya. Nah, ini sebagai perbandingan ini ditampilkan gambar makhraj ketiga huruf tadi ya. Ya, supaya lebih jelas. Ini adalah jim ya. Terlihat di sini tengah lidah tertutup rapat ya dengan langit-langit mulut. Shin makhrajnya sama juga ya, tengah lidah dengan langit mulut, tapi dia tidak menempel dengan kuat seperti jim. Demikian juga ya, juga sama makhrajnya, sama-sama tengah lidah dan dia juga tidak menempel sekuat jim. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan mengenai makhraj ini. Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Jelas. Nah, baik. Jelas. Alhamdulillah. Kita teruskan ke makhraj berikutnya ya. Sekarang kita beralih ke makhraj yang ada di tepi lidah ya. Kalau tadi tengah lidah, sekarang tepi lidah, yaitu ada dua huruf di situ. Huruf dot dengan huruf lam. Tepi ya. Ingat di sini kita bicarakan tepi lidah. Bukan di pangkal, bukan di tengah, tapi di tepinya sekarang, pinggiran lidah. Itu ada dua huruf yang di situ yang keluar ya. Yaitu huruf dot dengan huruf al-lam. Nah, ini kita lihat gambar lidah. Ini gambar lidah ya. Ini tengah lidah, pangkal lidah yang dekat dengan tenggorokan. Dan ini ujung lidah. Ini pangkal lidah ini, pangkal. Akso, ini tempat keluarnya apa? Ini di sini. Qaf sama kaf ya. Ini wasatul lisan ya. Tempat keluarnya apa? Huruf jim, ada 3 huruf. ya. Ya, shin. Ya. Shin. Dengan apa? Ya. 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 Dengan ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu yang ada di pinggiran sini nih. Ya. Ini yang namanya hafatul lisan atau pinggir lidah. Ya. Ini adalah makhraj daripada huruf dot. Ya. Huruf dot itu makhrajnya ada di pinggir lidah sini, mulai dari bagian dalam ya, tepi lidah bagian dalam. Dan dia bisa makhraj dot itu dia bisa pinggir lidah bagian kanan atau bagian kiri saja ya. Boleh cuma sebelah aja ya, sebelah pinggir sini kanan atau dari sini kiri. Oh, ini kanan sini ya berarti ya. Ini kanan ya. Ini kanan. Dan ini kiri ya. Tepi lidah bagian kiri. Boleh salah satunya atau boleh kedua-duanya nempel. Nanti ini pinggir lidah itu ditempelkan dengan gigi geraham. Dengan gigi geraham. Adapun lam dia juga di pinggir lidah tapi dia bukan dari bagian dalam ya, tapi bagian dari depan sini. Ya ini. Sampai ke ujung, sampai terakhir. Ini makhraj huruf lam di sini. Ya, ini lam. Kalau ini berarti yang di sini. Ini makhrajnya lam, ya. Kalau dari sini sampai ke sini juga, ya. Boleh dua-duanya sini. Itu makhraj apa? Dot. Huruf dot. Ya. Hanya saja kalau dot itu ditempelkannya dengan gigi geraham ya. Gigi geraham, gigi yang paling belakang di atas, geraham atas. Jadi di sini bisa gigi geraham bagian kanan atau bagian kiri. Yang jelas atas, bukan bawah ya, tapi atas. Kalau lam bukan gigi geraham tapi dia dibagi di yang mana di langit mulut dengan gusi ya. Al. Nah, di sini kita mulai makhraj ke dot dulu ya. Makhraj huruf dot. Nah, perhatikan, ini gambaran daripada makhraj huruf dot. Ini yang diberi warna biru itu bukan
tengah-tengah lidah ya, bukan, tapi dia di pinggirnya ya. Ini pinggir lidah. Ditempelkan dengan ini, gigi geraham ini. Ini gigi geraham atas. Di sini dibedakan warna biru dengan warna kuning ya. Apa maksudnya warna biru dengan warna kuning ini? Maksudnya adalah ketika pinggir lidah itu ditempelkan dengan bagian gigi geraham yang diberi warna biru ini. Jadi mulai dari gigi geraham sini paling terakhir sampai apa namanya, gigi geraham yang awok depan ya. Itu di lidahnya itu ditempelkan dengan kuat. Ditekan dengan kuat nempelnya ya. Kemudian yang diberi warna kuning itu lidahnya hanya menyentuh aja, menyentuh gigi sedikit yang di depannya itu setelah geraham. Jadi mulai dari gigi apa nih? Geraham depan ya. Gigi geraham depan yang dekat dengan ini gigi taring sampai depan gigi seri ini. Ini hanya cuma disentuh aja tanpa ditempel dengan kuat, tanpa penekanan. Ya, jadi yang ditempelkan dengan kuat itu cuma apa? Cuma gigi geraham bagian belakang ya. Selain dohik. Dohik itu gigi geraham depan. Gigi geraham depan sebelahnya gigi taring itu namanya dohik. Dinamakan dohik karena dia terlihat ketika orang tertawa ya. Ketika orang tersenyum dia terlihat gigi geraham yang paling depan itu namanya dohik ya. Yang kelihatan kalau orang tertawa ya, sebelahnya ya, sebelah gigi taring. Gigi taring itu gigi yang runcing itu ya, yang fungsinya untuk memotong ya, memotong daging, merobek, itu namanya gigi taring. Sebelahnya ke arah belakang itu namanya dohik, gigi geraham depan yang terlihat ketika orang tersenyum atau tertawa. Ya, jadi tidak semua ditempelkan dengan kuat. Hanya bagian-bagian yang diberi warna biru ini aja ya. Ya, itu ditempelkan dengan kuat oleh tepi lidah. Ada gambaran tidak mengenai makhraj dot? Ada Ustaz. Ada ya? Ya, memang harusnya apa? Kita offline gitu ya, melihat langsung gitu. Kalau offline ya agak susah ya. Ini ada keterangannya di sini ya. Yang berwarna biru adalah mintiqah ad-dhaghti walitika ya, daerah yang dia itu ditekan dan disandarkan dengan kuat pinggir lidahnya itu ya. Kalau yang kuning disebutkan mintaqatu talamus, daerah yang disentuh, cuma disentuh aja tanpa ditekan. Ya, ini makhrajnya ihda hafatain lisan au huma ma'an ma'a ma yuqabiluhuma minal adrasil ulya ya. Makhrajul dhad itu adalah keluar dari salah satu dari pinggir lidah atau keduanya bersama-sama bersama dengan gigi geraham ya, bagian atas ya. Bersama dengan gigi geraham yang ada di seberangnya itu ya, ada di pinggirnya. Ditempelkan di situ, untuk gigi geraham ditempelkan dengan kuat, itu yang diberi tanda biru ya. Jadi ketika mengucapkan dot itu dia otomatis ya lidahnya itu menggeser ini ya. Coba rasakan ya. Ya. Ingat ya, yang ditempelkan dengan kuat itu adalah gigi geraham ya, bukan gigi seri ya. Kalau yang ditempelkan gigi seri itu salah. Itu adalah dal. Huruf dal. Ad itu kuat ya ditempelkannya ya. Kalau kita masih terasa ya ketika mengucapkan dot itu lidahnya kok ditempelkan di gigi seri di depan itu, ini ada masalah dengan huruf dotnya itu dia. Campur dia dengan huruf dal. Enggak, kalau huruf dot itu tidak sampai ke depan nempelnya. Itu hanya disentuh aja. Tidak ditekan ya. Ingat, tidak ditekan, yang ditekan itu adalah huruf dal. Ada itu memang ditekan, ditempelkan ya dengan pangkal gigi seri atas ya. Ini ada di antara mereka yang
kurang tepat dalam mengucapkan dot, ya, keliru. Mengucapkan dot seperti dal yang ditebalkan. Walado, ya. Ini bukan dot, bukan. Tapi dal, ya. Kenapa bisa salah? Karena dia menempelkan dengan kuat pada gigi seri, bukan gigi geraham. Yang ditempelkan dengan kuat itu harusnya gigi geraham. Walado. Jadi suaranya tampak tebal. Walado. Aldo. Aldu. Aldi. Ab'asa. Waladhdallin. Al-maghdub. Al-maghdubu. Di situ dia dot ya, bukan dal. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Min fadlillah. Min fadlillah. Wadduha, ya. Wadduha. Apalagi? Selain itu, ya, selain banyak sebenarnya huruf dot itu, ya. Ad-dor, ya. Dan ini memang huruf yang istimewa, huruf dot ini, ya. Tidak ada bahasa manapun di dunia yang memiliki huruf dot selain bahasa Arab, ya. Jadi huruf dot itu keistimewaan dari bahasa Arab, ya. Tidak akan dijumpai di dalam bahasa lain. Tidak akan dijumpai dalam bahasa-bahasa kayak Perancis, kayak Inggris, kayak apa, ya, Belanda, tidak ada huruf dot. Ya, di Indonesia juga tidak ada huruf dot, ya. Ada dalam bahasa Indonesia yang pakai huruf dot? Nggak ada, Ustaz. Bodoh. Nggak ada. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Cuma huruf Arab aja. Ya, ini karena keistimewaan daripada bahasa Arab huruf dot. Sehingga ada yang mengatakan bahasa Arab disebut juga dengan bahasa dot. Bahasa dot. Dan ini sebetulnya huruf yang bagi orang itu dianggap susah, ya. Memang agak rumit, ya, dibandingkan dengan huruf-huruf lain. Tapi sebenarnya kalau kita sering berlatih, sering mendengarkan dan sering mempraktekkan di depan para masyayikh, ya, insya Allah kita akan benar dalam mengucapkan huruf dot, ya. Baik, selanjutnya bagian yang berikutnya dari pinggir lidah adalah makhraj huruf lam, ya. Nah, kalau makhraj lam dia di pinggir lidah tapi bagian depan. Bagian depan. Setelah makhraj huruf dot tadi itu, ya. Kalau dot dia mulai dari tepi lidah bagian dalam, kalau lam tepi lidah bagian depan. Dikatakan di sini makhrajnya adalah adna hafatain lisan ila muntaha tarafihi ma yuqabiluha minal khanaqil a'la. Jadi makhraj huruf lam itu ada di tepi lidah bagian depan sampai pinggir lidah, sampai ujung, ya, ujung lidah itu. Menempel dengan apa? Ya, dengan langit-langit mulut yang ada di sebelahnya itu. Al, ya, al. Nah, ini yang ditempelkan di sini nih, ya, yang diberi warna biru ini, ya, ini ada tempat menempelnya lidah di sini. Jadi ini di gambar lidah ini, ya, sini, ya, dari sini. Ini gigi atas, ya, ingat ini gigi atas. Karena ditempelkan adalah apa? Langit-langit mulut bagian atas. Ini bagian makhraj huruf lam dari sini nih. Ya, ini. Pinggir lidah disentuh atau ditempelkan dengan langit-langit mulut yang ada di sebelahnya itu. Al sampai ini, ya, sampai ujung, ya, pokoknya sampai habis lah pinggir lidahnya. Jadi seakan-akan lam itu dia perpanjangan daripada makhraj dot, ya. Kalau dot yang ditempelkan di sini kan, ya.
yang ditempelkan itu dengan kuat itu kan ada di sini nih, di gigi geraham itu, ya kan? Coba kita lihat ya kembali. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ini ditempelkannya itu untuk lam ya. Disisakan untuk huruf lam. Al, al, alla, allu, alli, alla ta'budu illallah ya. Alla ta'budu illallah. Dan huruf lam insya Allah mudah ya. Termasuk huruf yang biasa kita ucapkan dalam keseharian kita ya. Alla, allu, alli, alla, lu, alla, al. Hanya hati-hati ketika dia dalam keadaan sukun, jangan sampai dikolkolahkan ya. Jangan dikolkolahkan. Ingat karena huruf lam bukan termasuk huruf kolkolah. Dia adalah termasuk daripada huruf lin umar, huruf yang mutawasid ya, tawasud, sifatnya tawasud. Kalau kolkolah dia kan sifatnya syiddah. Syiddah dan jahar. Kalau lam dia tidak termasuk huruf yang syiddah. Tidak keras, tapi dia tengah-tengah. Al. Beda dengan ta ya. Ad itu kan dia keras ya. Ad juga keras, tertahan suaranya. Kalau lam tidak tertahan penuh. Al, al. Tidak al. Kalau dikolkolakan berarti dia apa? Memberikan sifat keras pada lam. Al, al, al. Itu dia keliru ya, bukan seperti itu bacanya. Ada di antara orang yang bacanya alhamdulillahi rabbil. Nah, itu dia seperti memberikan lam itu sifat syiddah atau keras. Tertahan suaranya. Tidak demikian. Lam itu tidak tertahan suaranya. Jadi jangan dikolok-kolakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil, bukan rabbil al-alamin. Ya, itu adalah makhraj huruf lam yang ada di pinggir lidah, tepi lidah bagian depan ya. Menempel dengan langit-langit mulut yang ada di sebelahnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai sini dulu ya untuk teorinya. Kalau kita lanjutkan pada besok ya, hari Sabtu insya Allah. Saudaranya huruf lam. Jadi lam punya saudara juga ya. Meskipun ada yang mengatakan lam tidak punya saudara, tapi ada yang mengatakan lam itu punya saudara, ada dua, sama dengan jim. Saudaranya shin sama nun. Kalau lam jim sama jim itu shin sama ya. Kalau lam nun sama ro ya. Ada yang mengatakan itu saudaranya. Tapi ada juga yang mengatakan bukan, itu bukan saudaranya. Tapi masih kerabat lah gitu ya, karena berdekatan hurufnya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke tilawah insya Allah ya. Surat